Hai, jadi jalankan kembali aplikasinya dan buka text editornya. Ya, kemarin kita sudah tambahkan ya data student. Ini ada 20 ya. Dan ini kalau kalian perhatikan tidak ada kendala ya, tidak ada masalah. Tapi ini secara backend ini kurang bagus karena ada masalahnya. Untuk melihat masalahnya seperti apa, kalian bisa install ya debug bar untuk Laravel. Debug bar. Nah, ini ya, debug bar Laravel. Ini dari GitHub-nya si Barret. Scroll ke bawah. Kalian copy yang ini, buka terminalnya, Ctrl backtick, paste, bentar. Oh, ini salah ya, ini saya pakai git bash. Ini tidak ada komposernya, kalau di git tidak bisa jalan. Nah, ini di cmd ya. Ini kalian tunggu sampai proses instalasinya selesai ya. Ya, ini sudah selesai. Nanti kalian tinggal refresh ya aplikasinya, refresh. Ini sudah muncul di bawah. Ini kalian lihat. Di bagian student ya, jangan di departemen. Nah, di student ini kalian perhatikan query-nya itu ada 22 ya. Padahal kita hanya mengambil data student. Ya, seharusnya query-nya itu tidak sampai 20. Ini nama masalahnya itu adalah n+1 problem. Masalah ini muncul ketika kita membuat relationship pada aplikasi kita ya. Jadi setiap kali kita melakukan pengulangan, nanti dia juga melakukan query. Misalkan ya, kalau saya mencetak Lutfi Nasir, di sini kan kita mau cetak juga nama program studinya. Jadi si Laravel menjalankan lagi query untuk mengambil data program studi. Jadi di sini dia jalankan query satu kali. Kita lakukan pengulangan lagi, kita cetak namanya Wulan, ya dijalankan lagi query-nya. Kayak query-nya tuh ada 20 ya, lebih. Ini 20. Ini kalau kalian perhatikan query-nya, ada query 20 kali ke model department. Nah, ini select bintang form department itu sekitar 20 kali. Ke student satu kali, ya ini sudah pasti ada ya yang ini. Nah, jumlahnya 20. Kalau jumlahnya 20 ya mungkin tidak ada masalah ya. Tapi bagaimana kalau data kalian sudah ribuan data ya, bahkan sampai ratusan ribu? Itu nantinya akan memberatkan sistem kita. Jadi kalian buang-buang resource ya untuk hal yang tidak berguna. Jadi kita perlu menangani masalah ini. Di Laravel dia sudah menyediakan ya untuk penanganan masalahnya. Kita buka lagi dokumentasinya Laravel. Ini bisa di close ya. Oh ya, ini nanti kalau kita sudah launching aplikasinya ini tidak muncul ya. Ini hanya muncul di sisi developer. Oleh karena itu tadi dia ada minus dev. Jadi hanya aktif untuk sisi developer. Di sini kalian bisa cari ya. Solusinya itu namanya ya ini, eager loading. Eager loading bukan yang ini ya, yang ini. Eager loading relationship. Ini kalian scroll. Ini ya masalahnya, n+1 query problem. Satu kali pengulangan terjadi satu buah query. Kalian scroll, nanti dia beritahukan solusinya.
Nah ini. Jadi untuk query kita ini namanya itu lazy loading ya. Lazy loading itu nanti dia akan menjalankan query pada saat dia butuh. Makanya namanya lazy ya. Sekarang kita langsung melakukan query-nya. Jadi kalian pakai ini namanya with. Kita buka di controllernya ya. Controller bagian student. Di sini langsung pada saat kita ambil data student, ambil juga data departemennya. Contohnya ini. Jadi kalian buka kurung siku ya. Tapi kalau query-nya cuma satu, tidak perlu pakai kurung siku. Tapi kalau misalkan query-nya sampai 3, berarti kalian pakai ini ya, array. Karena query-nya cuma satu, nanti relationship-nya cuma satu ya. Jadi kita tidak pakai array. Ini kalian refresh. Sekarang query-nya sudah hilang ya. Query-nya tinggal 3. Dia ambil data session, kemudian ambil data student, dan ambil juga data department. Jadi sekarang aplikasi kita lebih cepat ya. Nah ini juga bisa kita simpan langsung di model ya. Misalkan kalau kita punya query data student lagi, misalkan kita mau cetak data student di tempat lain lagi, ya kita harus panggil lagi with-nya. Alangkah bagusnya ini kita simpan di modelnya ya, di model students ini, supaya pada saat kita jalankan pemanggilan model student ini, dia otomatis menjalankan eager loading. Kita bisa scroll, caranya tuh nah ini eager loading by default. Nah ini kalian tambahkan ini protected with. Jadi kita tambahkan di model ini ya, modelnya student. Jadi secara default dia langsung panggil relationship-nya. Jadi di sini sudah bisa kita hapus ya. Kalau suatu saat kita panggil lagi query student, ya dia sudah otomatis membawa department. Ini kalau kita refresh, ya tidak ada yang berubah ya. Cuma scriptnya jadi lebih bagus. Sekarang kita buat ini ya, function create. Ini kalau diklik kan tidak muncul apa-apa ya. Kita ke ini create. Nah ini kalian bisa copy dari sini, paste. Berarti ini jadi create, ini jadi create student. Kemudian student kan dia butuh data department ya, berarti di form student kita harus mengirim data department. Ini kita copy saya dari sini ya, supaya cepat. Nah ini kalian paste ke sini. Tapi jangan lupa ini diimpor ya. Cara impornya ini kan dia merah ya. Cara impornya itu kalian bisa hapus saja salah satu hurufnya, kemudian ketik ulang dan pilih ini use app model department supaya dia import, supaya errornya hilang. Ini dia import di atas ya. Kemudian ini juga muncul warning karena kita belum buat function create. Ini kita copy, buka terminal, ini bisa di clear ya, cls php artisan make view paste student create. Ini sekali bisa klik ya, kalau mau langsung buka filenya klik saja begini, tapi tahan dulu kontrol ya, baru klik. Ini supaya cepat kalian bisa copy dari department di bagian create, ambil saja semuanya, kemudian di copy dan paste. Kemudian untuk department ini kalian Ctrl D ya, kita ganti jadi student. Kalau kita klik add student, sudah muncul name,
Ini dia punya name, NIM, dan department. Berarti ini kita copy satu kali. Name. Ini berarti kita ganti jadi NIM ya. Ini name-nya kalian Ctrl D ya. Ctrl D, jangan sampai kena di bagian atas ya. Ctrl D satu kali, 2 kali, 3 kali, 4, 5, 6, 7. Ganti jadi NIM. Jangan lupa ini ganti, ubah kembali jadi name ya. Ini NIM. Ini name, NIM. Yang terakhir itu kalau kita cek nama kolomnya di sini migration, department ID. Ini kita copy lagi. Ini ambil ini namanya department ID. Berarti ini kalian blok lagi ya. Ctrl D. Department ID. Ini kita ganti jadi department. Nah di sini kita pakai select option ya. Ini kalian enter. Karena ini akan kita hapus yang ini. Jadi kita buka dokumentasinya Bootstrap. Kalian Ctrl K, cari select. Ini copy nih. Kemudian paste di sini. Ini kalian ambil errornya ya. Ini errornya ambil. ALTZ dulu ya, ALTZ. Ini ambil errornya. Tambahkan di sini. Kemudian ini bisa dihapus. Ambil lagi ID, name sama requirednya. Kemudian ini kalian tambahkan value-nya dikosongkan. Ini choose ya, pilih department. Dan ini hapus, simpan satu. Dan kita lakukan pengulangannya for each. Tadi nama anunya ini ya, department, tambah dolar ya. Departments ini bentuk jamak, ini bentuk tunggal. Kemudian ini kita naikkan ke atas, ALT atas. Ini copy lagi. Ini kita cetak ya. Department name. Ini copy, ini untuk ID-nya. Nah, ini bisa dihapus. Karena tadi saya buat supaya gampang bisa di copy ya. Oh ini dulu ya, ini bisa kita copy. Di Laravel juga, di sini kan kita mau buat select pada saat kalau datanya gagal dirubah, nanti dia otomatis menyeleksi data yang lama. Kalau di PHP native kan kita buat kondisi ya, if jika data yang lama sama dengan ini, kemudian kita cetak selected, kita gunakan operator ternary ya. Kalau di Laravel itu sudah ada ya, nanti tekan B titik 2 selected. Ini. Jadi kapan dia bernilai true, dia langsung cetak selected. Atau dia langsung seleksi ya. Jadi jika old department ID sama dengan department ID, nanti dia akan cetak selected. Ini bisa dihapus. Kita rapikan, minimize dulu, ini dirapikan lagi. Sekarang kalau kita refresh, sudah muncul ya. Ini UI-nya kurang bagus ya, karena terlalu panjang. Nah sekarang kita buat untuk function store-nya. Nah, ini function store-nya kita bisa copy ya dari department. Nah ini kita ambil. Kita paste di sini. Ini bisa dihapus ya. Ini kita ganti jadi student. Karena kalau berhasil dia arahkan ke student index. Ini kita panggil model student. Kemudian
Ini ada name ya. Name ini sudah sesuai name ya. Name itu maksimal 12 ya. Kalau maksimal 12, ini kalian kasih size ya. Size-nya 12. Kemudian jangan lupa department ID. Department ID itu required. Oh, ini salah ya. Seharusnya di sini. Kemudian kemarin saya lupa di bagian departemen, kalau kita mau munculkan pesannya dalam bahasa Indonesia, ini supaya rapi kalian enter dulu di sini. Kita perlu menulisnya secara manual ya. Kalian koma. Kemudian kita jelaskan dulu. Yang pertama kita mulai dari name ya. Jadi kalau error name-nya required, ya ini titik required, kalian kasih pesannya mau apa. Misalkan nama wajib diisi. Dan kalau name-nya ini kalian tambahkan lagi max ya. Berarti nama mahasiswa, nama tidak boleh lebih dari 2. Oh, ini pakai titik 2 bisa ya. Max karakter. Supaya nanti diambil dari sini otomatis. Ini sudah. Berarti kalian tangani lagi di bagian name. Ini bisa copy. Name ya. Name berarti kita ganti sini jadi name. Ini juga jadi name. Kalau name berarti size ya. Berarti name ini kita ganti jadi harus terdiri dari 12 karakter. Ntar akhir ini departemen ID. Ini kita copy saja dari sini. Si file saya bawa. Ini departemen berarti program studi ya. Program studi wajib diisi. Ini kita kasih error dulu ya, supaya dia muncul pesan-pesannya. Ini kita hapus requirednya supaya error. Ini juga. Kemudian ini juga. Refresh. Jadi kalau saya simpan nanti dia muncul pesan error ya. Nama wajib diisi, name wajib diisi, program studi wajib diisi. Dia sudah bahasa Indonesia ya. Ctrl Z ya, supaya dia kembalikan requirednya. Sekarang kita refresh lagi. Kita tes kalau NIM-nya bukan 12 digit ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Misalkan 7 ya. Save. Ya, muncul error ya. Oh, ini belum NIM ya. Harusnya NIM ini. Ya, refresh lagi. Ya, coba kirim saja langsung. Save. Ya, NIM harus terdiri dari 12 karakter. Jadi pesannya sudah muncul ya. Sekarang kita isi 12 karakter. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Harusnya ini sudah bisa terkirim. Kayak ini data berhasil ditambahkan. Masuk ya. Adi. NIM-nya. Program studinya. Dan ini query-nya tidak bertambah ya. Tetap 3. Berikutnya kita buat edit ya. Itu function edit, kalian bisa copy saja yang ini. Ini bagusnya kalau kalian generate ya, yang seperti kemarin, generate controller, model, migration, semuanya satu sekaligus. Karena di sini dia langsung menggunakan model binding ya. Kalau kemarin kan kalau kita generate ini saja, di sini tuh bukan model binding. Tapi yang dicetak itu adalah ID-nya. Itu bedanya ya. Oh, ini bukan di show ya. Di edit. Berarti ini kita ganti jadi edit. Edit.
Jangan lupa kalau edit kita kirim data student. Kemudian buat lagi nih, buka terminal, control backtick, kalian tekan saja harapan atas ya, hapus create-nya, ganti jadi edit, klik edit. Ini kalian bisa ambil dari create, control A copy, control A paste. Dan jangan lupa kalau edit berarti di sini metodenya adalah routingnya adalah update ya, dan dia butuh parameter $student. Dan kalau edit berarti metodenya adalah put ya, put. Ini bisa kalian copy, tambahkan saja koma ya, student name, scroll ke bawah, ini koma lagi, student name, ini koma ya, student departemen ID. Sekarang klik edit ya, sudah muncul ya, dan ini sudah terseleksi. Sekarang kita ganti prodinya ya, kita ganti ke teknologi informasi. Oh, kita belum buat di controller ya. Ini kalian bisa copy dari sini, dari function store. Ini copy, dan paste di sini update. Ini data berhasil diubah. Dan kalau update berarti tinggal kalian ambil ini. Di sini kita ganti jadi student update. Ini sebenarnya ada cara yang otomatis ya. Yang ini sudah kita generate semua. Tapi kita harus pakai namanya request. Biasanya ini untuk validasinya sebaiknya kita tidak tulis di sini. Ini bisa kita pisah supaya kontrolernya tuh lebih ringkas ya. Nanti yang ini kita pindahkan di request terpisah. Cuman kalau baru belajar kalian tulis saja di sini. Tapi ada cara yang lebih baik daripada ini ya. Kita save ya, data berhasil diubah, dia sudah pindah ke teknologi informasi. Sekarang destroy, kalian copy saja dari departemen ya, ini copy, paste dari sini. Ini sebenarnya kalau kalian baru belajar kurang bagus kalau copy ya, bagusnya kalau kalian sering-sering mengetik kalau baru belajar supaya kalian ingat alurnya. Cuma kalau saya ketik semua di video, nanti videonya terlalu panjang ya. Kalau kalian refresh, kita klik delete, klik OK ya, data berhasil dihapus. Sekarang tinggal 20 data kembali. Jadi seperti itu cara CRUD di Laravel dan juga buat relationship. Dan karena kita menggunakan ini ya, di sini ya, on delete-nya cascade. Ini sekarang kalau saya hapus data teknik informatika, nanti semua student yang prodinya teknik informatika itu bakalan ikut terhapus. Saya hapus ini ya, delete, oke. Ini kalian tidak perlu ikuti, boleh ikuti juga kalau mau. Sekarang datanya tinggal 16. Ini kalau saya hapus lagi sistem informasi, data tinggal 14. Ini kalau saya hapus semuanya, ini di sebelah juga akan ikut terhapus. Ini hapus lagi. Ya, ini bersih ya. Kalau kita cek di database-nya, buka terminal, kalian klik di bagian sini DFDB. Ini sudah bersih ya. Ini bagian student, datanya hilang. Cuma karena kita pakai
migration dan kita pakai factory ya sama seeder. Kalau mau kembalikan semua data tadi, jalankan php artisan migrate -2 fresh -seed. Jadi dia akan bangun ulang strukturnya dan isi kembali datanya. Refresh, sudah muncul kembali semua ya. Itu bagusnya kalau dalam tahap pembangunan kalian buat menggunakan factory dan seeder. Jadi kita bisa testing aplikasi dan hapus-hapus, tidak masalah ya. Karena kita bisa mengembalikan datanya kembali. Tapi ingat ini jangan dilakukan kalau aplikasinya sudah digunakan. Nanti semua datanya bakal hilang. Sekian untuk video kali ini.